Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Hari ini di Cerita Singkat, kita bakal bahas film action thriller super keren. Judulnya The Old Woman with the Knife. Ceritanya mengenai perjalanan seorang nenek-nenek yang kelihatannya lemah lembut dan baik hati. Ternyata adalah seorang pembunuh bayaran paling legendaris yang ditakuti di seluruh dunia. Nah, sebelum kita mulai, pastikan dulu kamu sudah subscribe channel ini ya guys. Kalau sudah, langsung aja kita mulai kupas filmnya. Kisah kita dibuka di tengah musim dingin yang menusuk tulang, di mana seorang cewek muda terlihat sekarat, berjalan terhuyung-huyung tanpa alas kaki, sampai akhirnya pingsan. Untungnya, ada seorang pria bernama Ryu yang kebetulan lewat. Karena kasihan, cewek ini dibawa pulang, dikasih makan, bahkan diizinkan kerja buat bantu-bantu istrinya yang lagi hamil. Awalnya sih, istri Ryu nggak setuju ada orang asing di rumah mereka. Tapi lama-kelamaan, cewek ini terbukti sangat membantu. Karena Ryu ini orangnya misterius dan jarang banget di rumah, si cewek jadi penasaran sebenarnya dia kerja apaan sih? Tiap ditanya, Ryu cuma jawab kalau dia kerja di karantina sebagai pengusir serangga. Jawaban yang aneh kan? Sampai suatu hari, pas Ryu dan istrinya lagi nggak ada di rumah, tiba-tiba muncul seorang tentara Amerika yang langsung nyekap si anak cewek. Ternyata si tentara ini mau memperkosanya. Tentu aja si cewek nggak terima kesuciannya direnggut gitu aja. Dia ngelawan sekuat tenaga buat mempertahankan harga dirinya. Sampai nggak sengaja dia malah ngebunuh tentara itu. Pas Ryu pulang, cewek ini nangis-nangis mohon ampun biar nggak diusir. Tapi di luar dugaan, Ryu sama sekali nggak marah. Dia malah bilang, kamu baru saja membunuh seekor serangga. Dan dari situlah terungkap kalau pekerjaan Ryu yang sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran. Sejak hari itu, si cewek pun diberi julukan baru, Hornclaw atau cakar tanduk. Waktu berjalan 40 tahun kemudian, Hornclaw yang sekarang udah jadi nenek-nenek, ternyata masih aktif jadi pembunuh bayaran. Dia bahkan nerusin jejak Ryu dan mendirikan organisasinya sendiri yang disebut Karantina Suci. Dia dibantu oleh beberapa orang kepercayaannya. Ada sekretaris yang terima orderan, direktur Son yang ngatur jadwal, dan si pembunuh terhebat nomor 2, Jang Bi. Walaupun usianya udah senja dan tangannya kadang sedikit gemetaran, Hornclaw tetaplah seorang legenda. Skill membunuhnya masih di level dewa. Dia bisa menghabisi targetnya dengan sangat senyap, tanpa bukti, tanpa kesalahan, dan tanpa jejak sedikit pun. Benar-benar the GOAT di dunianya. Suatu malam, setelah kelar misi, Hornclaw nggak sengaja nemuin seekor anjing terluka di garasinya. Awalnya dia cuek dan mau ngebiarin anjing itu mati. Tapi entah kenapa, pas mau tidur, dia jadi kepikiran. Akhirnya, Hornclaw bawa anjing itu ke dokter hewan. Dokter yang bernama Kang ini memohon banget ke Hornclaw buat ngerawat anjing itu sebentar aja. Karena anjing itu juga udah tua, sama kayak Hornclaw. Kalau nggak dirawat, nasibnya bakal disuntik mati. Di tempat lain, kita lihat ada seorang pemuda yang lagi diculik sama komplotan penjual organ. Dia nangis-nangis minta ampun, bahkan nawar harga organnya sendiri yang katanya kemurahan. Tapi ini semua cuma akting guys. Si pemuda ini sengaja diculik buat ngebantai mereka semua dari dalam. 아니 안경값도 그럼 내가 화끈하게 큰 거 하나 네 못 따는데. 누가 그랬어요? 얼마 전에 너 눈가랑 뽑았다며. 친끼리 새치기를 해가지고.
Yap, pemuda yang punya julukan Bullfight ini ternyata juga seorang pembunuh bayaran dari organisasi lain. Setelah aksinya selesai, Direktur Son dari Karantina Suci datang dan nawarin dia buat gabung. Walaupun sedikit songong, si Bullfight ini setuju. 다음에 영업장에. 야, 역시 덕화 시장까지. 어? 손이 아주 야무지신. 제가 잠깐만, 우리 얘기 좀 합시다. 어? Tapi begitu sampai di markas, sifat songongnya makin menjadi-jadi. Dia ngeremehin semua orang, bahkan berani ngancem Direktur Son pakai pisau. Di saat itulah, dia akhirnya bertemu langsung dengan sang legenda, Nenek Hornclaw. 미쳐버리기 직전에 프롤로그 됐고 물론 뭐냐 실력을 좀 써보자는 거죠. 일단 얘가 너무 진지한. 내가 몰라서 장난. Keesokan harinya, Karantina Suci dapat target baru, seorang pembantu yang bunuh majikannya dan nyuri semua hartanya. Jang Bi, si pembunuh nomor 2 yang diutus buat misi ini. Rencananya, dia mau bikin si pembantu ini tewas ketabrak kereta, biar kelihatan kaya bunuh diri. Sialnya, malam itu putri si pembantu tiba-tiba muncul dan bikin semua rencana Jang Bi berantakan. Jang Bi yang panik langsung ngejar si anak kecil buat mastiin dia nggak lihat apa-apa. Tapi, karena tindakannya yang ceroboh ini, wajahnya jadi terekspos dan sekarang dia jadi buronan polisi. Aturan di Karantina Suci itu kejam, organisasi harus didahulukan. Mau nggak mau, mereka harus membunuh Jang Bi lebih dulu sebelum dia ketangkep dan ngebocorin rahasia organisasi. Tugas berat ini jatuh ke tangan Hornclaw. Walaupun ragu karena Jang Bi adalah rekan seperjuangannya, sebagai pemimpin dia harus melakukannya. 대원님이 거들어오셨어. 우리 은호가 그 목사 논쟁도 달라졌겠죠. 길이 있어서 걸은 거야. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Jang Bi nggak mau mati karena dia nggak mau ninggalin putrinya. Hornclaw berhasil ngejar dan nabrak mobil Jang Bi sampai terpental. Tapi Jang Bi ternyata masih hidup dan Hornclaw terpaksa harus duel 1 lawan 1. Karena usianya yang udah tua, Hornclaw mulai kewalahan, sampai akhirnya, Jang Bi tewas. Ternyata, Direktur Son juga ngirim si Bullfight buat ngebantuin Hornclaw, padahal Hornclaw nggak pernah minta. 흥분하면 안 된다고 했지. 시아가 나가 일을 망쳤으니 넌 룰에 따라 죽는 거야. 미안한데 나 이번만 하고. 너 뭐야? 누구야 너? 이기도 해. 본인 일을 똑바로 하셨으면 내가를 베고 주름도 주고 벌써 이렇게 늙으면 어떡해? 필요 없어. 등 됐다며. 갈 때가 되면 우리 딸이 이제 Setelah pertarungan itu, luka yang diterima Hornclaw cukup parah.
Dia bahkan sampai berhalusinasi tentang misi berbahayanya di masa lalu bersama Ryu. Misi yang membuat Ryu harus kehilangan istri dan anaknya karena dibunuh oleh musuh-musuhnya. Saat sadar, Hornclaw udah ada di klinik Dr. Kang. Ternyata, si dokter merawatnya diam-diam. Dr. Kang sadar kalau nenek yang ada di depannya ini bukan orang biasa. Apalagi setelah nemuin tas penuh pisau dan peralatan membunuh. 조금만 참아요. 근데 우리 대모님 이렇게 Begitu pulih, Hornclaw langsung balik ke markas dan ngamuk ke Direktur Son. Dia merasa diremehkan karena Son ngirim si Bullfight buat ikut campur urusannya. 악성벌레 퇴치하는 신성한 일이야. 자네가 거절하는 일들 Nggak lama, si Bullfight yang songong ini muncul dan malah ngancem Hornclaw. Dia tahu Hornclaw pergi ke klinik hewan dan nggak ngebunuh si dokter, padahal itu melanggar aturan. Hornclaw pun ngasih peringatan keras ke bocah ini buat nggak main-main sama dia. 한물 갔어도 Nggak lama kemudian, si Bullfight ini nekat ngebobol markas karantina suci. Dia ngobrak-abrik semua berkas sampai akhirnya nemuin sebuah berkas lama milik Hornclaw. Di situ, dia ngelihat foto target Hornclaw 20 tahun yang lalu. Dan ternyata, inilah alasan kenapa si Bullfight benci banget sama Hornclaw. Seorang pria yang dibunuh Hornclaw waktu itu adalah bokapnya sendiri. Yap, ternyata tujuan dia gabung ke karantina suci cuma satu, balas dendam ke nenek Hornclaw. Sementara itu, Hornclaw mulai merasa khawatir sama Dr. Kang. Dia diam-diam ngawasin si dokter dan ngeliat sesuatu yang aneh. Dr. Kang sering demo sendirian di depan sebuah rumah sakit. Hornclaw yang penasaran akhirnya cari tahu. Ternyata, 5 tahun yang lalu, istri Dr. Kang tewas di rumah sakit itu karena kelalaian pihak rumah sakit. Dan dia sampai sekarang masih menuntut keadilan. 그냥 그러고 댕기고 그게 뭐 이게 더 맛있다니까 아주 했냐? 했어 먹었어? Di sisi lain, Bullfight nanya ke Direktur Son kenapa semua orang takut banget sama Hornclaw padahal dia udah setua itu. Direktur Son pun cerita, awal mula Hornclaw jadi legenda adalah setelah kematian keluarga Ryu. Waktu itu, Ryu ngamuk dan ngebantai semua orang yang terlibat. Tapi naas, Ryu juga ikut tewas. Hornclaw yang nyusul dan ngeliat mentornya mati, langsung berubah jadi mesin pembunuh. Dia sendirian berhasil ngehabisin puluhan orang sekaligus. Dan sejak saat itu, kekuatannya bertahan sampai puluhan tahun hingga dia dijuluki sang legenda. 그럼 자 애가 참 들으셨 야, 너 오늘 왜 이래? 조각 저가? 저가? 아, 그랬나요? 번호 주세요. 보내드릴게요. 풀어줘야 돼. 진짜 나 너무 궁. 어머니 손톱 손질하시게요? 이거 캘리포니아 우리 Bullfight pun mulai bergerak. Dia terang-terangan nunjukin kalau dia ngincar keluarga Dr. Kang buat mancing Hornclaw. Dia bahkan datang ke toko mertua si dokter. Hornclaw yang marah langsung nanya, apa sih maumu? Tanpa tahu kalau bocah ini punya dendam kesumat.
Bullfight cuma jawab, dia nggak suka ngeliat sang legenda mau pensiun cuma karena nemuin orang yang bisa dianggap sebagai keluarga baru, yaitu Dr. Kang. 뭐 이상하게 쳐들어와? 너 여기 들어온 목적이 뭐니? 임보아. 이봐. Hon Klau yang nggak mau pusing, keesokan harinya nekat melakukan sesuatu di luar aturan. Dia membunuh direktur rumah sakit yang lalai itu demi membalaskan dendam kematian istri Dr. Kang. Tapi setelah itu, masalah baru muncul. Direktur Son datang ke rumah Hon Klau dan ngasih misi baru. Pas Hon Klau buka amplopnya, dia kaget setengah mati. Targetnya kali ini adalah Dr. Kang. Hon Klau tahu ada yang nggak beres. Dia langsung nyari tahu siapa yang ngasih orderan gila ini. Ternyata orang itu ngaku sebagai anak dari direktur rumah sakit yang baru aja Hon Klau bunuh. Tapi setelah diinterogasi, ketahuan kalau dalang dibaliknya adalah si Bullfight. Dia sengaja bikin misi palsu buat mancing amarah Hon Klau. Dia bahkan bilang, aku sendiri yang akan membunuh Dr. Kang. 강봉회 왜 죽여달라? 진짜 몰라요. 이게 뭐야? 평등한 파멸? Hon Klau yang panik langsung tancap gas buat nyelamatin Dr. Kang. Tapi sesampainya di sana, ternyata itu cuma tes. Bullfight cuma mau ngetes sehebat apa legenda yang udah tua ini. Mereka pun duduk berdua, saling nguji satu sama lain. Sampai ketika ada pelanggan datang dengan bau parfum yang menyengat, si Bullfight tiba-tiba langsung pergi, karena ternyata dia punya alergi aneh. Melihat reaksi alerginya, Hon Klau mulai curiga. Dia langsung bongkar semua berkas-berkas lamanya, nyari korban di masa lalu yang punya anak dengan alergi yang sama. Dan akhirnya dia ingat, Bullfight adalah anak kecil yang dulu melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Hon Klau membunuh ayahnya. 저 식사는 아빠는 언제 들어오시니? 12시 넘어요. Setelah tahu kalau selama ini dia diincar, Hon Klau melampiaskan amarahnya dengan ngambil misi super berbahaya. Dia datang sendirian ke sebuah diskotek buat ngehabisin markas organisasi lama si Bullfight. Walaupun udah tua, Hon Klau berhasil ngebantai puluhan orang. Tapi, saat dia udah diambang batas kekuatannya dan minta bantuan, ternyata dia dikhianati. Direktur Son sengaja nggak ngirim bantuan. Yap, Direktur Son sengaja ngirim Hon Klau ke sana buat dibunuh. Dia udah bayar organisasi itu buat ngehabisin sang legenda. Karena menurutnya, Hon Klau udah terlalu tua dan nggak berguna lagi. Hon Klau akhirnya berhasil ditangkap dan dikubur hidup-hidup. 업장을 똥값으로 만들면 어쩌라고? 가수 일단 만나서 계산합시다. 빨리. 피곤한데 그만 좀. Tapi di tempat lain, si sekretaris yang masih setia sama Hon Klau diam-diam ngirim pesan ke Bullfight.
ngasih tahu kalau Hornclaw dalam bahaya. Bullfight yang gak mau target balas dendamnya mati di tangan orang lain langsung berangkat buat nyelamatin dia. 아들내미야? 밥 먹고 가. 그걸로 뭐 Setelah diselamatkan, Hornclaw ngajak Bullfight makan di rumahnya sebagai ucapan terima kasih. Di sana, Hornclaw cerita tentang masa lalunya yang kelam sebelum diselamatkan oleh Ryu. Tapi, di tengah obrolan itu, tanpa disadari oleh Bullfight, Hornclaw ternyata udah ngeracuni minumannya. 넣어주고 일도 줬어. 룩 같은 사람이 있었어. 아주 잠깐. 그게 25년 전인가? 시작에 나 이렇게 주는 대로 넙죽넙죽 받아먹다가 불을 실패한 거. Bullfight pun tumbang dan tubuhnya dibuang ke danau. 더 생각해. Setelah itu, Hornclaw balik ke markas buat ngasih peringatan keras ke Direktur Son yang udah berani mengkhianatinya. Dia nggak membunuhnya karena masih punya sedikit hati nurani. Tapi, masalah belum selesai. Keesokan harinya, pas Dr. Kang lagi nonton acara sekolah putrinya, tiba-tiba setelah acara selesai, anaknya hilang. Ternyata, putrinya diculik oleh si Bullfight yang berhasil selamat dari danau. 잡았다. 이건 아니지 않아요? 왜 어린애까지? 이거 보고도 모른 척 하실 거야? 우리처럼 혼자 남겨질 게 기분이 너무 꽝이라 어쩔 수가 없네. 이해하지? 파티는 크게 준비해놓을 거야. Sadar situasinya makin gawat, Hornclaw berjanji pada Dr. Kang akan membawa putrinya kembali. Dia pun menggali kembali senjata-senjata lamanya yang udah dikubur, bersiap untuk pertarungan terakhir. Sesampainya di lokasi, dia udah ditunggu oleh puluhan anak buah Bullfight. Setelah pertarungan sengit yang menguras tenaganya, Hornclaw akhirnya dipaksa untuk menyerah karena putri Dr. Kang dijadikan sandera. Dengan sisa tenaganya, Hornclaw nurut. Tapi Bullfight yang punya harga diri tinggi ngelepasin si anak dan nantang Hornclaw buat duel 1 lawan 1. 이따위 총극이냐? Pertarungan pun berlangsung berat sebelah. Bullfight yang lebih muda dan fit jelas lebih unggul. 조심히 가. 비 잘라버린다.
가서 데려가. 왜 너하고 나 사이? 그런 그쪽이 가. 넌 안 된다던데. 내가 죽일 거거든. 가족들 전부 다. 그래갖고 뭘 지켜? 잘못 배우고 사라지는 거야. 죽여도 되니? 이게 아닌데. 근데 후회할 걸. 나. 돈을 벌고 오면은 째깍째깍 이 등신 새끼. Tapi ternyata Hornclaw dari tadi cuma nunggu kesempatan. Begitu Putri Dokter Kang cukup jauh, Hornclaw langsung nunjukin kenapa dia disebut legenda. Dengan satu gerakan cepat, dia berhasil mengalahkan Bullfight. Namun, di saat-saat terakhirnya, terungkaplah sebuah fakta yang tragis. Tujuan Bullfight selama ini bukanlah murni balas dendam. Ternyata, dia sangat mengagumi Hornclaw dan menganggapnya sebagai satu-satunya keluarga. Kenapa? Karena dulu, sebelum membunuh ayahnya, Hornclaw sempat menyamar jadi pembantu di rumahnya. Saat itulah, Bullfight kecil merasakan kasih sayang seorang ibu untuk pertama kalinya, sesuatu yang gak pernah dia dapatkan dari ayahnya yang sering menyiksanya. Setelah ayahnya tewas, dia sempat memohon ke Hornclaw buat ikut bersamanya. Tapi hari itu, Hornclaw menolaknya mentah-mentah. Penolakan itulah yang membuatnya marah dan merasa dikhianati oleh satu-satunya orang yang pernah memberinya kasih sayang. 약속해. 같이 놀이공원이야. 친구들 다 갔다. 당신 난 나쁜 이제 알. Dan setelah melewati semua itu, Hornclaw kembali melanjutkan hidupnya. Dia tetap menjalankan misinya sebagai seorang pembunuh bayaran, memburu siapapun targetnya, walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Dengan organisasi karantina sucinya, dia kembali ke jalannya yang berbahaya, tetap sebagai seorang legenda yang tak terkalahkan. Gimana guys, keren banget kan kisah si nenek pembunuh bayaran legendaris satu ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like dan subscribe channel Cerita Singkat biar nggak ketinggalan alur cerita film keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.